Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Faris dengan NIM 2310865001. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan UAS Hukum Media yang diampu oleh Pak Yuliandra Darwis. Baik, langsung saja untuk pertanyaan nomor 1, yaitu memberikan contoh kasus pelanggaran kode etik yang pernah menjadi perhatian publik dan jelaskan penyelesaiannya secara hukum sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Jadi saya mengambil salah satu contoh kasus pada musim pemilu 2024 kemarin. Jadi pada masa pemilu 2024 kemarin, KPI itu sempat memberikan teguran tertulis kepada program Metro Siang akibat peliputan yang dilakukan oleh Metro Siang itu dinilai kurang netral pada musim politik, yang mana ini melanggar pasal-pasal kode etik jurnalistik yang menuntut akurasi, keseimbangan, dan independensi. Jadi kasus ini bermula dari aduan masyarakat dan hasil pemantauan internal oleh KPI yang menduga terdapat ketidaknetralan dalam peliputan. Penyelesaian kasus ini didasari oleh Undang-Undang Penyiaran, P3SPS, dan Kode Etik Jurnalistik. KPI tidak menilai benar atau salahnya secara politik, tetapi menilai kepatuhan isi siaran terhadap aturan penyiaran. Dan setelah siaran ini dikaji oleh KPI menjatuhkan teguran tertulis akibat isi siaran yang ternyata melanggar P3SPS. Oke, selanjutnya di soal nomor 2, yaitu memberikan satu contoh kasus tayangan Indonesia yang dianggap tidak mendidik atau bermuatan negatif dan menjadi perhatian publik dan memberikan pembahasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Jadi pada soal ini saya mengambil salah satu contoh kasus, yaitu pada program Rumah Uya di Trans TV. Jadi acara Rumah Uya ini mengangkat berbagai konflik pribadi seperti perselingkuhan, perselisihan rumah tangga, hingga pertengkaran anggota keluarga. Konflik ini disajikan secara terbuka di hadapan kamera dan dikemas sebagai hiburan. Jadi penonton seolah-olah diajak menyaksikan permasalahan orang lain sebagai tontonan sehari-hari. Permasalahan pada kasus ini muncul karena tayangan ini tidak sekedar menceritakan konflik, tapi seringkali menampilkan emosi yang meledak-ledak, adu mulut, serta menyalahkan antar narasumber. Jadi masalah yang seharusnya bersifat pribadi atau private justru dipertontonkan secara vulgar demi menarik perhatian penonton. Jadi alih-alih memberikan edukasi tentang penyelesaian konflik, acara ini justru berpotensi menormalisasi pertengkaran, kekerasan verbal, dan pembukaan aib seseorang sebagai sesuatu yang wajar. Acara seperti ini semakin mengkhawatirkan karena acara tersebut dapat diakses oleh berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap pembentukan sikap dan cara berkomunikasi. Jika kita lihat dari perspektif Undang-Undang Penyiaran, tayangan seperti Rumah Uya ini tentu saja bertentangan dengan esensi penyiaran itu sendiri, yang mana siaran televisi itu seharusnya berfungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, serta hiburan yang sehat bagi masyarakat. Namun ketika konflik pribadi itu dijadikan sebuah tontonan, apalagi sebuah hiburan, jelas fungsi dari esensi televisi itu tidak terjalankan. Selain konflik pribadi tadi, isi siaran yang memperlihatkan aksi saling merendahkan dan menghakimi juga tidak sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi dalam konteks perlindungan anak, tayangan semacam ini berpotensi memberikan contoh yang kurang baik dalam menyikapi masalah dan perbedaan. Dengan demikian, kasus Rumah Uya ini dapat dijadikan gambaran ketika tayangan TV itu dapat kehilangan nilai edukatifnya ketika hanya mengedepankan sensasi semata. Oke, lanjut untuk soal nomor 3, yaitu diminta untuk memberikan contoh kasus pembajakan konten dan pembahasannya itu sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Jadi salah satu kasus pembajakan yang saya pilih itu adalah pembajakan live streaming pada event Beyond Combat Showbiz, yaitu sebuah acara olahraga hiburan yang disiarkan secara resmi melalui platform berbayar atau pay-per-view. Nah, akibatnya banyak oknum-oknum yang mencari alternatif lain untuk menonton live streaming ini secara gratis. Masih banyak oknum yang menyiarkan ulang secara ilegal pertandingan Beyond Combat ini melalui seperti live IG, di live TikTok, atau bahkan di live streaming YouTube.
pada akun pribadi mereka tanpa izin dari penyelenggara atau pemegang hak siar dari acara tersebut. Tentu saja penyelenggara telah mengeluarkan biaya yang besar untuk produksi, untuk atlet, untuk kru, serta distribusi resmi. Jadi, jika live streaming ini dibajak dan disiarkan secara gratis, maka akan merugikan pencipta dan pemegang hak siar karena kehilangan potensi dari penjualan tiket digital dan hak eksklusif mereka sebagai pencipta. Perbuatan pembajakan ini juga dapat merusak ekosistem combat sport karena membatalkan edukasi pay-per-view di Indonesia. Jadi pay-per-view ini merupakan salah satu batu loncatan bagi event combat sport Indonesia untuk dapat maju ke pentas dunia. Dengan adanya pembajakan ini, maka secara tidak langsung kita tidak mensupport untuk memajukan combat sport di Indonesia. Jika kita berkaca pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pembajakan ini sudah jelas melakukan pelanggaran hukum. Pada pasal 1, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak siar untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Yang berarti live streaming ini merupakan karya sinematografi yang dilindungi. Lalu pada pasal 9 ayat 1, hanya pemegang hak cipta yang berhak melakukan pengadaan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman karya. Jadi yang menyiarkan ulang secara ilegal atau tanpa izin berarti melanggar hak eksklusif tersebut. Lalu pada pasal 9 ayat 3, setiap orang yang tanpa izin melakukan penggandaan dan atau penggunaan cipta untuk tujuan komersil dapat dikenakan sanksi. Meskipun pembajakan menyiarkan secara gratis, tetapi pelaku itu selalu mendapatkan keuntungan berupa donasi, berupa iklan, dan berupa traffic akun yang tiba-tiba melesat. Nah, jadi pembajakan live streaming pada Beyond Combat ini merupakan bentuk nyata dari pelanggaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lanjut pada soal terakhir, yaitu analisis penerapan Undang-Undang ITE dalam menangani kasus penyebaran hoaks atau ujaran kebencian di media digital. Berikan contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Jadi saya mengambil salah satu kasus yang baru-baru ini itu sangat mendapatkan spotlight dari masyarakat digital, yaitu tindakan yang dilakukan oleh Respop. Jadi Respop ini adalah seorang live streamer yang mengunggah pernyataan bernada menghina dan merendahkan suku Sunda melalui medsos. Di konten yang disebarkannya, Respop menyampaikan kata-kata yang mengeneralisir dan melecehkan kelompok etnis Sunda, yang menimbulkan reaksi keras dari masyarakat yang merasa diserang secara langsung. Konten tersebut tidak lagi bersifat kritik atau opini pribadi, tapi sudah mengarah pada ujaran kebencian berbasis sara yang menimbulkan rasa permusuhan dan memperkuat stigma negatif terhadap suatu kelompok etnis tertentu. Di era media digital saat ini, konten seperti ini sangat berbahaya jika dikonsumsi publik secara masif dan memicu konflik sosial. Jadi kasus ini tidak hanya menjadi persoalan etika bermedsos, tetapi juga merupakan tindak pidana hukum. Ketika dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, tindakan Respop itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 28 ayat 2 yang melanggar setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan konten Respop itu memenuhi semua unsur dari pasal-pasal tersebut.